Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Dani Saputra. Saya dari kelas TK 1A di Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan juga saya akan menjelaskan topik saya mengenai pengarah gelombang tengah dan pengarah gelombang tengah. Oke, let's go. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang saya buat ini. Jadi rangkaian yang saya buat ini bisa diubah menjadi rangkaian penyearah gelombang penuh dan penyearah gelombang setengah. Nah, rangkaian ini terdiri dari dua dioda dan beberapa switch untuk menghubungkan kapasitor dan resistor. Pertama, kita akan mencoba jika di antara switch A, B, C, D, atau E dihubungkan, maka akan menjadi penyearah gelombang apa. Pertama, jika tidak ada switch yang kita sambungkan, gelombang yang dihasilkan di osiloskop itu seperti ini. Sedangkan jika di antara switch A, B, C, atau D atau E kita hubungkan, maka akan menjadi penyearah gelombang setengah. Nah, tapi jika di antara switch A, B, C, D atau E dihubungkan, lalu switch X ini kita hubungkan, maka akan menjadi penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh, gelombang yang dihasilkan itu seperti ini, seperti beberapa puncak positif gelombang yang saling berdempetan. Nah, setelah itu bagaimana jika switch 1 ini kita hubungkan dengan kapasitansinya itu 100 UF, kita hubungkan, maka akan menjadi seperti ini. Maka akan menghasilkan seperti ini. Lalu jika switch X, switch 1 dan switch A kita hubungkan, maka akan menghasilkan hal yang sama seperti tadi, sama halnya dengan switch B, switch C, switch D, dan switch E. Mulai di switch C itu sudah stabil, sedangkan switch A dan switch B masih sebenarnya masih naik turun. Nah, setelah itu bagaimana jika kapasitansinya kita ganti? Jika kapasitansinya kita ganti, apa yang terjadi? Kita menggunakan C2 dengan kapasitansinya itu 470 UF. Kita hubungkan ke switch A, lalu switch B, lalu switch C, lalu switch D, dan switch E. Seperti yang tadi, dimana mulai di switch C itu sudah stabil, sudah lurus seperti ini, sedangkan di switch A dan switch B itu masih ada naik turunnya, masih berbentuk gelombang, tidak berbentuk lurus. Nah, sekarang kita coba yang kapasitansi yang paling besar, yaitu 1000 UF, yaitu di C3. Kita hubungkan ke switch A, lalu switch B, bisa diperhatikan gelombang osiloskopnya, switch C, dan switch D, lalu switch E. Jadi intinya itu sama seperti pada saat yang dihubungkan ke C1 maupun C2 maupun C3, dimana pada saat masih dihubungkan ke switch A atau switch B bentuknya masih seperti gelombang, sementara sesudah dihubungkan ke switch C sampai ke switch E bentuknya itu seperti garis lurus. Oke, dari percobaan singkat kita tadi bisa disimpulkan sebanyak 4 kesimpulan. Pertama, perbandingan antara penyearah gelombang penuh dan penyearah gelombang setengah. Nah, itu lebih baik mana? Jadi menurut saya setelah percobaan tadi kita akan membuat gelombang setengah. Jika switch X-nya tadi tidak kita hubungkan, maka akan menjadi penyearah gelombang setengah. Sedangkan pada saat switch X yang kita hubungkan akan menjadi penyearah gelombang penuh. Nah, di antara kedua penyearah gelombang tersebut, menurut saya itu lebih baik gelombang penuh. Karena apa? Karena penyearah gelombang penuh tersebut menyearahkan kedua fase, sedangkan fase gelombang setengah hanya menyearahkan satu fase, yaitu fase positif tetap ada, lalu lurus, tidak ada fase negatif. Sedangkan di penyearah gelombang penuh itu beberapa fase positif seperti berdempet menjadi satu seperti itu, serta penyearah gelombang penuh akan menghasilkan ripple gelombang yang lebih kecil daripada penyearah gelombang setengah. Lalu output yang dihasilkan dari penyearah gelombang penuh lebih stabil dan lebih halus
daripada output atau keluaran yang dihasilkan oleh penyearah gelombang setengah. Setelah itu, apa fungsi kapasitor? Nah, pada umumnya kan fungsi kapasitor itu untuk menampung cadangan tegangan sesuai dengan kapasitansinya. Namun pada saat di rangkaian yang saya buat tadi, fungsi kapasitor itu benar untuk menampung sebagian tenaga listrik atau tegangan yang nanti akan dilepaskan pada saat fase negatif, sehingga perbedaan bentuk gelombang yang dihasilkan pada saat dihubungkan ke kapasitor maupun tidak dihubungkan ke kapasitor itu beda. Karena pada saat dihubungkan ke kapasitor, itu kapasitor otomatis akan mengisi tegangan dari sumber tegangan. Setelah itu pada saat fase negatif, di mana gelombang fase negatif itu disearahkan, maka kapasitor akan mengeluarkan tenaga tersebut kembali, sehingga masih berbentuk seperti gelombang. Lalu cara kerja kapasitor seperti yang saya jelaskan tadi, pertama menyimpan cadangan energi. Setelah pada fase negatif itu kapasitor akan mengeluarkan energi tersebut, sehingga bentuk gelombang yang dihasilkan di osiloskop tadi masih berbentuk seperti gelombang. Lalu kapasitansi yang diperlukan, apakah lebih bagus kapasitansi yang kecil atau yang rendah? Nah, menurut saya itu kapasitansi yang dibutuhkan tergantung dengan rangkaian penyearahnya. Jika yang dibuat atau dalam rangkaian penyearah gelombang penuh, kapasitansinya yang dibutuhkan itu lebih baik kapasitansi yang kecil itu sudah bisa dibutuhkan. Nah, tadi walaupun yang saya bilang untuk menyusun rangkaian penyearah gelombang penuh itu hanya membutuhkan kapasitor dengan kapasitansi yang kecil, namun jika semakin besar kapasitansinya, maka akan semakin besar pula tegangan output yang dihasilkan. Namun jika dalam rangkaian penyearah gelombang setengah, kapasitor yang dibutuhkan itu kapasitor dengan kapasitansi yang cukup besar. Jadi seperti itu. Dan itu merupakan satu kekurangan dari rangkaian penyearah setengah, di mana di rangkaian penyearah penuh itu sudah bisa menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang kecil, sedangkan di rangkaian penyearah setengah itu harus menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang cukup besar. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.